Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita dalam limpahan rahmat, hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga memudahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan belajar kita sama-sama belajar mentelaah mengambil faidah dari himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Semoga ini bisa menambah semangat kita dalam bersyarikat Muhammadiyah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, baik itu hablum minan nas ataupun hablum minallah. Jadi hubungan kita dengan manusia semakin baik, lebih-lebih hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di bab taharah, masih di bab taharah. Kemarin kita sudah sempat kita bahas bahwasanya taharah adalah raf'ul hadas wa izalatun najas, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, kemarin yang sudah kita bahas, yang sudah kita sampaikan itu adalah tentang raf'ul hadas, bagaimana kita bisa menghilangkan hadas dari badan kita, baik itu di situ ada wudu, ada mashul khuffain, ada tayammum, kemudian ada al-ghuslu. Itu adalah tata cara kita menghilangkan hadas kita sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang izalatun najas. Ya, raf'ul hadasnya udah, sekarang izalatun najas. Bagaimana cara kita menghilangkan najis? Najis yang terkena di badan kita atau terkena pada pakaian kita yang kita kenakan, sehingga itu tidak menghambat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi izalatun najas, menghilangkan najis di sini sangat penting sekali, karena salah satu ibadah, salah satu syarat salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan pakaian yang tahir, pakaian yang suci. Ya, jadi kalau pakaian itu tidak suci, pakaian itu terkena najis, berarti pakaian itu tidak suci. Maka itu menghalangi sahnya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting perlu kita pelajari bagaimana cara kita menghilangkan najis. Nah, di sini disebutkan wa mata asabatin najasatu ba'da badanika aw thiyabaka aw musallaka faghsil anha. Nah, ketika terkena najis di badan kita atau di thiyab itu pakaian kita, atau musallaka atau di musalla tempat kita sholat, maka faghsil anha, cara mensucikannya simpel, cuci dengan bersih. Ya, cuci dengan air, kita cuci, kita guyur dan lain sebagainya sampai hilang sifat-sifatnya. Sampai hilang sifat-sifatnya, sampai hilang baunya, sampai hilang bentuk dan lain sebagainya. Itu harus hilang. Nah, wabil hatti wal qarsi min damil haidhi. Nah, beda dengan darah haid. Ya, ini khusus untuk wanita, untuk muslimah, untuk ibu-ibu ketika mensucikan darah haid. Ketika bagaimana kita mencuci darah yang terkena di pakaian kita. Di sini suatu ketika ada seorang sahabiyah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pakaiannya terkena kotorannya, terkena darah haid. Ya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada dia untuk tahuttuhu thumma taqrusuhu bima'in thumma tandahuhu thumma tusalli alaih. Jadi caranya adalah membersihkannya, digosok, kemudian dibersihkan dan dibasuh dengan air, ya, dicuci dengan air. Dicuci dengan air, kemudian dikeringkan dan digunakan untuk sholat. Itu sudah
sudah suci insyaallah. Ya, sudah suci insyaallah. Sudah bisa digunakan untuk sholat. Nah, suatu ketika ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu, ya Rasulullah, dia tidak punya pakaian, ya, kecuali hanya pakaian itu saja. Dan wa ana ahidu alaih, dan dia sedang dalam keadaan haid yang mana darahnya itu mengenai pakaiannya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara aku mensucikannya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tahuttuhu tsumma taqrusuhu, dicuci kemudian dikucek sampai bersih. Ya. Kemudian ya Rasulullah, in lam tahruj atharuhu, ya Rasulullah, bagaimana kalau bekasnya itu tidak hilang? Kalau darah kan susah, apalagi kalau pakaiannya putih kemudian membekas darahnya. Nah, itu bagaimana? Apakah pakaian itu najis atau darah itu kita potong, bekas darah itu kita potong kemudian kita jahit atau bagaimana? Nah, ternyata Rasulullah SAW menjawab, qala yakfikil ma wala yadurruki atharu. Jadi cukup kamu basuh, cukup kamu cuci dengan air, dan atharnya, bekasnya itu tidak pengaruh, tidak berpengaruh. Jadi tidak apa-apa, atharudam, bekas darah haid yang menempel di pakaian itu tidak masalah ketika kita menggunakan pakaiannya untuk sholat, selama baju itu sudah dicuci, sudah dibersihkan. Kalau kita sekarang kan ada sabun dan lain sebagainya yang bisa mencuci dengan bersih. Ya, tapi kalau atharnya, bekasnya itu tetap masih ada, itu la yadur, tidak mempengaruhi, dan itu boleh digunakan untuk sholat. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang hatta tuzila awsafaha min launin wa rihin wa ta'min bil ma'il tahur. Jadi cara mensucikan tadi yaitu dengan air yang suci sampai semua sifat-sifatnya hilang. Jadi rasanya, dari baunya, kemudian dari bentuknya, itu semuanya hilang. Wa yu'fa baqa'u athariha min ahadi awsafiha, dan diperbolehkan ketika membekas ada satu sifatnya yang membekas, yaitu tadi ya damul haid, yang mana masih membekas di pakaian, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting baunya, kemudian sifat-sifat yang lain sudah hilang. Nah, bagaimana membersihkan darah air kencing bayi? Nah, di sini sebagian ulama membedakan kalau air kencing bayi perempuan itu semuanya harus dicuci, ya harus dicuci. Tapi beda kalau dengan air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Dia tidak mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI. Nah, ini cara mensucikannya beda. Karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW membawa bayi. Kemudian Rasulullah SAW mendudukkan bayi itu fi hijrihi, di pangkuannya. Rasulullah mendudukkan bayi itu di pangkuannya. Bayinya ini adalah bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Fabala ala thawbihi, kemudian bayi tadi kencing di atas baju Rasulullah SAW. Jadi ketika dipangku tadi kemudian kencing. Fada'a bima'in, maka Rasulullah SAW meminta air. Fanadhahu wa lam yaghsilhu. Rasulullah SAW hanya memercikkan air ke pakaiannya tanpa dicuci. Jadi untuk bayi laki-laki yang belum memakan kecuali ASI, jadi belum mengkonsumsi makanan kecuali ASI, itu cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan air kepada tempat pakaian baju yang terkena najis, terkena air kencing tersebut. Nah, kemudian untuk waksil min lu'abi kalbin sab'a marratin ihdahunna bit-turabit tahir. Nah, bagaimana dengan air liur anjing ya? Air liur anjing itu bagaimana cara mensucikannya? Di sini Rasulullah SAW mengajarkan
bagaimana cara mensucikannya. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsila sab'a marratin ulahunna bit-turab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mencuci tempat yang terkena air liur anjing sebanyak 7 kali. Ulahunna bit-turab, yang pertama dengan tanah. Wallahu alam, ini tata cara ini ubudiyah atau yang lainnya. Kalau ini adalah sifatnya ubudiyah, jadi kita tidak boleh diotak-atik, ya udah pakai 7 kali ya 7 kali. Nah, berarti cara kita mensucikannya adalah dengan 7 kali. Yang pertama ini hadis dari Abu Hurairah, yang pertama dengan turab. Nah, di sini para ulama mengkiaskan turab karena dulu tidak ada sabun, maka untuk sekarang kita boleh mengganti turab, kita boleh mengganti tanah ini ya dengan sabun. Ini adalah akhrajahu Ahmad wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan Ahmad dengan Muslim, Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau berdua, beliau mengatakan yang pertama, jadi dicuci sebanyak 7 kali, yang pertama dengan tanah. Tapi fi hadisin akhar, di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ulahunna au ukhrahunna biturab, yang pertama atau yang terakhir dengan tanah. Jadi boleh yang pertama, boleh yang terakhir dengan tanah, apa aja boleh. Ya, tanahnya boleh diganti dengan sabun, karena intinya adalah mencuci sebanyak 7 kali kemudian sampai bersih. Nah, itu adalah tata cara kita bagaimana menyucikan tempat baju yang terkena najis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa membantu kita, semoga bisa menjadi pelajaran dan kita bisa praktekkan dalam keseharian kita, sehingga kita bersih dari hadas dan najis, sehingga ibadah yang kita lakukan lebih khusyuk, lebih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.